Ya, saya ingin melihat Jokowi itu dalam 3 wajah ya. Wajah pertama itu Jokowi sebagai negarawan. Dulu Jokowi itu dikritik karena hanya mention sejumlah nama. Misalnya cuman Prabowo, kadang cuman Ganjar, yang lain tidak disebut. Belakangan ketika ada harlah di P3, Jokowi juga menyebut AHY, meski agak lupa. Itu menunjukkan orang yang selama ini berhadapan-hadapan dengan Jokowi disebut sebagai kandidat capres. Itu menurut saya luar biasa, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan bahwa Jokowi itu memang seakan-akan memarginalkan lawan-lawan politiknya. Yang kedua, harus kita akui, melihat Jokowi sebagai presiden, konteksnya adalah orang-orang yang berada di inner circle kekuasaan Jokowi adalah orang-orang yang semuanya di-endorse. Dulu ada Ganjar, kemudian Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman yang saya tunggu sebenarnya kapan Jokowi ini nyebut nama Puan. Itu belum muncul. Itu wajah Jokowi sebagai presiden. Tapi ingat satu hal, harus dilihat juga Jokowi ini sebagai kader PDIP. Nah, di sini yang sepertinya Jokowi ngekip betul, tidak mau berspekulasi seperti dulu, karena kalau intonasi dan gestur tubuhnya terlampau ditonjolkan mendukung Ganjar, ini tentu akan head to head, akan berkonfrontasi dengan PDIP. Saya membayangkan kenapa misalnya portofolio politik Jokowi belakangan diklaim seakan-akan memberikan begitu banyak proporsi dukungan ke Prabowo Subianto, itu untuk menegaskan bahwa Jokowi sebenarnya ingin menghindari head to head langsung dengan PDIP. Karena kalau terus-terusan anatomi kekuatan politik Jokowi kira-kira begitu dialamatkan kepada Ganjar Pranowo, bukan hal tidak mungkin, ini justru akan kontraproduktif. Justru akan membuat Bu Mega tidak memberikan tiket kepada. Di end of the day-nya Jokowi itu akan berkompromi dengan siapapun capres yang akan diusung oleh PDIP. Darah Jokowi itu darahnya merah, mau Puan, mau Ganjar Pranowo ataupun yang lainnya, rasa-rasanya Jokowi juga akan mendukung itu. Itulah yang kemudian nanti akan terjadi kawin silang antara Gerindra dengan PDIP. Anda meyakini itu? Saya melihat suasana seperti itu. Soal siapa capres, soal cawapres itu soal teknis. Tapi rasa-rasanya membenturkan PDIP dengan Gerindra adalah suatu hal yang rumit bagi saya. Saya masih cukup yakin bahwa di 2024 PDIP dan Gerindra ini akan bersekutu, berkongsi dalam satu kolam kekuatan politik. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit pandangan seorang Andi Pritno mengenai Pak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo, yang saat ini memang Pak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yang digantikan oleh Prabowo Subianto dan wakilnya yaitu anak sulung Joko Widodo yang sudah dilantik bulan Oktober kemarin. Dan semoga mereka menjalankan amanah dan melanjutkan program-program yang telah dimulai oleh Pak Presiden atau mantan Presiden Joko Widodo. Tentunya pandangan dari Andi tersebut sangat menarik untuk kita bahas, karena memang power dari permainan Jokowi dalam pemilu presiden di tahun 2024 kemarin bahwasannya netral, dan bisa kita lihat pandangan, walaupun banyak masyarakat berpandangan kepada Jokowi bahwasannya politik yang diduga menggunakan politik dinasti, ya memang karena kita lihat bahwasannya dukungan Jokowi terhadap Prabowo Subianto secara terang-terangan, sedangkan Jokowi masih menjabat sebagai presiden saat itu. Tetapi kita tidak membahas soal itu, tetapi kita lihat bahwa kinerja Pak Jokowi selama 10 tahun memang sudah terbukti dan sudah kita nikmati bahwasannya program-programnya sudah kita lihat bahwasannya bagus dengan pembangunan infrastruktur. Dan saat ini Jokowi sudah pulang ke Solo, dan kita doakan yang terbaik kepada Pak Jokowi yang kita cintai. Pandangan Andi Pritno mengenai Joko Widodo ada 3, yang dimana Jokowi adalah salah satu politik yang sangat santai, dan Jokowi dan para jajarannya melihat Jokowi adalah memiliki power yang besar dalam berperan atau dalam mengendalikan situasi dalam pemilu di tahun 2024 kemarin.
Teman-teman, ada salah satu yang artikel membahas soal catur Jokowi atau pandangan Jokowi di saat Jokowi masih menjabat sebagai presiden. Dinamika politik Indonesia antara catur politik kuda putih dan peran tank kingmaker Jokowi Dodo. Nah, dalam pemandangan politik Indonesia yang sedang tidak stabil, Presiden Jokowi atau akrab disapa sebagai Jokowi terlihat seperti ahli catur yang bermain dengan berbagai kepentingan politik untuk memenangkan pertarungan. Pemilu yang semakin dekat memunculkan isu-isu menarik, termasuk potensi gabungnya antara paslon nomor 1 Amin dan 02 Ganjar dalam putaran kedua untuk melawan paslon urut 2 yang terdiri dari Prabowo dan Gibran. Memang di saat itu bahwasannya banyak isu-isu kedekatan Jokowi terhadap Ganjar. Saya sendiri juga bahwasanya Pak Jokowi penuh mendukung Ganjar di saat itu karena mereka adalah salah satu kader partai PDIP yang dipimpin oleh Ketua Umum Megawati Soekarno Putri. Tetapi siapa sangka bahwasannya Jokowi malah berpaling mendukung Prabowo Subianto karena adanya Gibran sebagai putra sulung Jokowi. Tapi kita tidak permasalahkan lagi itu, tetapi kita mendoakan dan memberikan kepercayaan terhadap Prabowo Subianto bahwasannya mereka lah yang memimpin Republik Indonesia ini. Semoga mereka memberantas para koruptor-koruptor dan menegakkan hukum bagi masyarakat agar masyarakat damai dan sejahtera dan tanpa kekurangan apapun dan menurunkan angka kemiskinan di Republik Indonesia. Namun yang membuat pemain politik semakin menarik adalah dukungan dari tokoh-tokoh politik kunci seperti Ahok. Dalam kontes ini, Ahok dianggap sebagai kuda putih Jokowi dalam kontes ini. Figur yang memiliki pengaruh besar dalam mempengaruhi arah politik. Dukungannya terhadap paslon nomor urut 3 mengubah dinamika permainan, membuat barisan paslon urut 1 terancam untuk bergabung dengan paslon nomor urut 2. Kehadiran Ahok meskipun kontroversial karena terjerat isu penistaan agama di masa lalu, menghadirkan dilema moral di antara kubu-kubu politik bagi paslon urut 1. Menerima Ahok berarti menabrak prinsip mereka sendiri. Sementara bagi paslon urut 3, kehadiran Ahok adalah angin segar yang membawa harapan untuk memenangkan pertarungan. Tetapi teman-teman, kalau kita lihat pas waktu di mana paslon nomor urut 3 yang dimana masyarakat percaya bahwasannya Jokowi mendukung penuh terhadap Ahok, namun di saat Jokowi mengusung Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto, banyak kontroversial terhadap dinamika yang dimainkan oleh Jokowi dalam pemilihan presiden yang kemarin. Nah, dalam permainan politik ini Jokowi tampak sebagai kingmaker yang cerdik dan licik. Dia mampu memanfaatkan figur-figur seperti Ahok untuk meraih keuntungan politiknya sendiri. Nah, kecerdikan Jokowi dan mengatur strategi politik mengubah arah pertarungan dan membawa dampak besar terhadap hasil pemilu. Mengapa yang disebut berpengaruh dalam pemilu di tahun 2024 kemarin? Kehadiran Ahok mendukung paslon nomor 3 karena Jokowi tahu bahwasannya masyarakat banyak yang tidak suka dengan Ahok karena dianggap sebagai penindasan agama terhadap di saat Ahok mencalonkan diri sebagai calon gubernur yang rivalnya yaitu Anies Baswedan yang mencalonkan diri sebagai calon presiden nomor urut 1. Namun di balik kecerdikan politik ini terdapat pertanyaan etis yang mendalam. Apakah moral dan integritas yang harus dikorbankan demi kepentingan politik? Apakah pemimpin seharusnya mengutamakan kepentingan pribadi atau kepentingan rakyat secara keseluruhan? Pertanyaan-pertanyaan ini memperlihatkan kompleksitas dunia politik Indonesia yang berubah dan membingungkan. Tentunya kita sebagai rakyat Indonesia sangat bingung dalam permainan catur Jokowi. Walaupun kita menganggap Jokowi mendukung Prabowo Subianto dalam menggunakan segala cara, tetapi tidak masalah. Siapapun sebenarnya pemimpin di Republik Indonesia ini, terutama Prabowo Subianto maupun calon-calon sebelumnya yang memang benar. Tentunya yang kita harapkan adalah pemimpin yang benar-benar untuk mementingkan rakyat, bukan hanya mementingkan kekuasaan.
Itu yang kita harapkan. Tetapi ketika kita melihat pelantikan Prabowo Subianto dan belum 1 bulan, bahwasannya Prabowo Subianto sudah bertindak dan banyak para koruptor-koruptor di negara kita Republik Indonesia ini yang kita cintai, banyak sudah terjerat korupsi dan sudah terbukti, dan banyak juga yang sudah ditahani, dan banyak juga persidangan yang sedang dilakukan. Dalam penyikapan dinamika politik yang semakin rumit ini, pentingnya bagi kita untuk tetap kritis dan perbaiki rasional. Kita harus mempertimbangkan baik-baik dampak dari setiap langkah politik yang diambil, serta memahami bahwa kepentingan politik tidak mengalahkan prinsip-prinsip moral dan integritas. Dalam menyimpulkan, permainan politik yang terjadi di Indonesia kita menjelang pemilu perlihatkan kompleksasi dan dinamika yang rumit. Dukungan dari tokoh-tokoh politik kunci seperti Ahok dan peran kingmaker Jokowi membentuk langkah politik yang penuh dengan ketenangan dan integritas. Pentingnya bagi kita untuk tetap waspada dan kritis dalam menyikapi seperti perkembangan politik, serta menjaga prinsip-prinsip moral dan integritas dalam setiap keputusan yang diambil. Tentunya kita bisa lihat teman-teman bahwasanya kesantaian Jokowi dalam memainkan catur putihnya, teman-teman. Nah, yang kita harap adalah bagaimana nanti Ahok untuk mengayomi masyarakat, dan tentunya kita sebagai rakyat Indonesia mengharapkan seperti itu dan mementingkan rakyatnya daripada kepentingan pribadinya sendiri. Kita doakan saja bahwasanya Prabowo dan Gibran menjalankan pesan-pesan dan mengutamakan rakyat Indonesia bagaimana untuk kedepannya. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.